Tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, 2, 3, kelas 2, MI Muhammadiyah, Tangkisan Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2 unggulan, bertemu lagi ya dengan Bu Widuri. Minggu ini kita belajarnya masih daring ya anak-anak ya. Kangen ketemu teman-teman untuk kelompok belajarnya. Sama Bu Widuri juga kangen ketemu anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa jika keluar rumah memakai masker. Anakku, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Disiapkan buku tematiknya ya. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 1. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu kala di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Si Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Buaya menjawab, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" Lalu si Sura menjawab, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Buaya menjawab, "Baik, aku setujui gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula, hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku." "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai." "Kau sengaja menjadi gara-gara, Sura?" "Tidak, kira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkong ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu, Sura, dan buaya. Nah, itu tadi cerita tentang asal-usul kota Surabaya ya anak-anak ya.
Sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 170. Kita coba berlatih mengerjakan soal. Nomor 1. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Karena mereka saling berebut mangsa. Nomor 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Dengan pembagian wilayah kekuasaan. Selanjutnya nomor 3 ya anak-anak ya. Mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Kenapa kira-kira? Ya, karena hiu Sura melanggar perjanjian. Selanjutnya nomor 4 anak-anak. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Kota mana ya? Masih ingat? Ya. Asal-usul kota Surabaya. Selanjutnya yang nomor 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama anak-anak? Agar kita bisa hidup bersama yaitu dengan saling menghargai, jujur, dan rukun. Akhirnya hiu Sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah. Bagian laut wilayah Sura dan darat wilayah buaya. Perhatikan gambar buaya dan hiu Sura anak-anak di dalam kolom ya. Wilayah belum disepakati berarti satu kolom digunakan untuk mereka berdua ya anak-anak ya. Setelah mereka sepakati, mereka membagi 2 wilayah yaitu setengah milik Sura dan setengah lagi milik buaya. Jadi wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian dilambangkan 1/2. Selanjutnya buku paket kalian halaman 172 anak-anak. Kita akan berlatih mengerjakan soal. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam pecahan. Nah, yang paling atas yang nomor 1 ya anak-anak ya. Di situ yang diarsir atau diwarna yang berwarna hijau itu adalah berbentuk segitiga ya. Setelah dipotong dan dipisah itu membentuk segitiga. Awalnya adalah persegi anak-anak ya. Nah, dibagi menjadi 4 anak-anak. Berarti penyebut pembilangnya adalah berapa anak-anak? 1. Penyebutnya berarti adalah jumlah semuanya anak-anak. Kotak persegi itu dibagi menjadi 4, jumlahnya berarti 4, berarti 1/4 seperti itu. Lalu yang nomor 2 anak-anak, mudah ya, sama dengan nomor 1 anak-anak, bedanya lingkaran ini dibagi menjadi 3, berarti penyebutnya adalah 3. Jika ditulis berarti 1/3 bagian. Yang terakhir, lingkaran berwarna setengah biru dan setengah putih anak-anak, berarti dibagi menjadi 2 bagian. Pecahannya dapat dilambangkan dengan 1/2. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Nah, ini gampang sekali anak-anak ya. Yang pertama yaitu 1/2, maka jumlah keseluruhan buaya harusnya adalah angka 2. Jadi buayanya 2 anak-anak, berarti yang baris kedua. Lalu yang nomor 2 1/3, berarti jumlahnya buaya adalah 3. Yang terakhir 1/4, berarti jumlah buayanya yang 4 yang paling atas. Mudah ya anak-anak ya. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan-bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Jadi jika anak-anak tidak memiliki tanah liat ya, susah mencari tanah liat anak-anak, kalian bisa menggunakan bahan buatan, yaitu adalah plastisin atau malam. Ayo berkreasi, buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Jadi alat dan bahan yang harus disiapkan anak-anak adalah tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat,
alas berupa triplek dan lainnya, boleh plastik juga boleh ya, dan air. Jika anak-anak menggunakan bahan buatan, berarti bahannya adalah plastisin. Anak-anak tidak perlu menggunakan minyak ya. Catnya juga tidak perlu. Alasnya boleh menggunakan plastik supaya lantainya tidak berminyak. Airnya juga tidak perlu. Jadi cukup plastisin saja ya anak-anak ya. Untuk langkah membuatnya, anak-anak pasti semuanya sudah paham ya anak-anak ya, tidak perlu Bu Guru jelaskan, anak-anak bisa langsung mempraktekannya. Bermain kipas angin di air. Anak-anak buka buku paket kalian halaman 175. Anak-anak, jika besok coronanya sudah pergi, ya, kita bisa pergi lagi ke kolam renang ya anak-anak ya. Nah, kita bisa mempraktekkan bermain kipas angin di air. Nah, sekarang anak-anakku kalian buka halaman 179 buku paket kalian. Lengkapilah dialog berikut dengan kata-kata yang disediakan. Perhatikan Bu Guru, kalian catat di buku paket kalian ya anak-anak ya. Surah berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Buaya menjawab, "Aku juga, Surah. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" Surah menjawab, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Buaya menjawab lagi, "Baik, aku setujui gagasanmu itu." Buaya berkata lagi, "Kau sengaja mencari gara-gara, Surah?" Surah menjawab, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Buaya menjawab lagi, "Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira." Surah menjawab, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku." Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian. Rusa betina mendapat setengah bagian. Perhatikan gambar wortel di bawah ini nak. Jadi setengah bagian dari 4 adalah 2. Jika dituliskan dalam pecahan berarti 1/2. Selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 183. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya anak-anak. Bisa anak-anak menggambar wortel? Gambarnya boleh diwarnai ya anak-anak ya. Ini Bu Guru susah nih gambarnya pakai HP nih. Jadi Bu Guru cari gambar wortel yang Bu Guru tempelkan. Ada 3 wortel di situ nak. Yang bawah, nah untuk yang bawah juga 3 wortel ya anak-anak ya. Jadi 1/2 dari 6 adalah 3 ya, 3 wortel. Untuk nomor 2 dan 3 anak-anak gambar sendiri ya. Kerjakan sendiri, boleh minta bantuan ayah bunda. Selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 184. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Nah, mudah sekali anak-anak ya. Kalian boleh menggunakan penggaris supaya garisnya lurus anak-anak. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Anak-anakku juga sudah pernah melihat gajah ya. Siapa yang belum? Ya, besok kita pergi ke kebun binatang untuk melihat gajah anak-anak.
Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Siapa yang ingin dengar cerita dari Bu Guru? Perhatikan baik-baik ya. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah, penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal, tidak bisa bertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia pun menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap-siap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana karena bersinnya yang sangat hebat. Gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang ada di hadapannya rusak akibat bersinnya. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak, bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu, kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihat akibat perbuatanmu, bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Ya, itu salahku, kata gajah mengakui kesalahannya. Bunga-bungaku semuanya rusak, aku meminta ganti rugi, bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual, akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya badak. Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja. Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana? Tanya badak. Saya hanya bersin, tuan. Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur? Tanya badak tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu? Tanya badak. Itu adalah bunga tikus. Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus.
Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersihnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, bagus sekali ya anak-anak ceritanya. Kita lanjutkan, ayo menulis halaman 191 anak-anak. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Ayo, masih ingat tidak kata sapaan itu apa? Kata sapaan yaitu kata yang digunakan untuk menyapa atau memanggil. Ya, kita cari ya. Nah, ini contoh yang Bu Guru tuliskan ya anak-anak ya. Anak-anak bisa mencari sendiri di cerita di atas, boleh sama dengan Bu Guru, boleh tidak. Kalian tuliskan di buku paket kalian ya. Nah, bagaimana belajarnya anak-anak? Asik kan? Nah, nanti jika anak-anak ada yang tidak paham, boleh loh bertanya sama Bu Duli. Kurang lebihnya mohon maaf, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.